Kami menggunakan serbuk biji kelor ini. Diapain sehingga air itu bisa menjadi bersih? Vilagam, jernih banget. Nah, ini saya sedang berada di Vilagam filtrasi air gambut. Saya sudah bersama dengan pengelolanya. Siapa namanya, Bang? Uri Hardidi. Bang Uri, ini aslinya seperti ini airnya ya? Air bakti. Luar biasa. Ini adalah salah satu yang dibuat oleh Pertamina RU2 Sungai Pakning. Setelah diproduksi jadi seperti ini ya, jernih. Ini yang untuk dialirkan ke rumah-rumah masyarakat. Setelah ini kan bahan baku setelah diproses, nah hasilnya seperti ini. Ini bisa berapa menit? Sekitar 5 menit lah, Bu. Oh, 5 menit udah. 5 menit. Nah, Dalam satu hari bisa memproduksi berapa banyak ini? minimal 22 ton. Minimal kan. Satu hari. Bisa lebih. Nah, ini sudah mengaliri berapa rumah penduduk? Rumah sekitar 91 kakak. Cuman ada beberapa kakak yang belum bisa menikmati lantaran jauh, Bu. Rumahnya sedikit, untuk pipanisasinya jauh. Jadi, alhamdulillah kalau untuk fasilitas umum sekitar 116 kakak sudah menikmati. Di tempat duduk, di panjang jalan sudah bisa masyarakat menikmati. Total semua berapa kakak di desa ini? Kakak sekitar 116. Berarti hampir semua sudah teraliri ya? Luar biasa. Bang Uri, sebelum ada air bersih ini masyarakat pakai air apa, Bang? Kayak sungai, Bu. Air sungai. Ya seperti ini pakai air baku ini. Pakai ini tadi. Baku. Ya, otomatis ini juga dulu kami gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, bahkan untuk minum, Bu. Jika di musim kemarau, ya air ini kami gunakan untuk minum. Tapi alhamdulillah sejak ada yang Vilagam, yang jelas kami masyarakat sudah sangat mudah mengakses air bersih, terutama air minum. Ya, alhamdulillah sekarang udah minum air galon yang berbasis RO. Lebih ramah lingkungan. Benar. Pakai apa sekarang ini? Kami menggunakan serbuk biji kelor. Boleh tahu seperti apa bentuknya? Jadi ini satu inovasi juga ya. Yo. Sekarang untuk membuat air itu lebih jernih. Ini serbuknya, kebetulan kalau yang bijinya nggak ada ini udah jadi serbuknya. Oh, ini serbuknya? Serbuknya. Jadi serbuknya tuh diapain sehingga air itu bisa menjadi bersih? Kami injeksi, Bu. Sebelum kami masukkan ke wadah injek, terlebih dahulu ini kami larutkan ke dalam air. Sementara drum kami kan kapasitas sekitar 200 liter. Jadi untuk 200 liter air kami menggunakan serbuk biji kelor ini. Serbuknya sebanyak 60 kg serbuk biji kelor. Jadi sebelum ini kami masukkan ke situ, kami larutkan dulu. Mengapa demikian kami larutkan? Karena ini kan teksturnya, Bu, nanti kan kasar, ada serbuk-serbuknya kan. Jadi nanti takut nyumbat di injeknya itu. Sebelum kami masukkan ke drum itu harus kami endapkan dulu. Setelah dicampur air kami endapkan, setelah jernih airnya baru kami masukkan ke drum tersebut. Biji kelor, kami menggunakan 3 bahan kimia. Yang pertama ini soda, ini injeksi alum, dan drum yang ketiga injeksi bed. Nah, setelah menggunakan serbuk biji kelor, kami hanya menggunakan injeksi biji kelor. Nah, biji-biji kelor ini dapatnya dari mana, Bang? Untuk saat ini kami mendapatkan serbuk biji kelor dari ibu-ibu PKK Kecamatan Bukit Batu dan ibu-ibu PKK Kecamatan Siak Kecil. Ibu-ibu PKK di Kecamatan Bukit Batu mereka kan punya program, Bu. Satu rumah wajib menanam pohon kelor sebanyak 2 pohon minimal satu rumah. Jadi untuk saat ini kami memperoleh biji kelor ini dari ibu-ibu PKK Kecamatan Bukit Batu dan ibu-ibu PKK Kecamatan Siak Kecil. Swadaya dari masyarakat memang dianjurkan untuk menanam itu. Manfaatnya untuk digunakan untuk masyarakat juga ya, betul. Untuk air bersih ini. Apa kelebihannya memakai biji daun kelor ini, Bang? Kalau menurut kami sih lebih ramah lingkungan sementara kan, Bu. Lebih sehat ya? Ya benar. Sementara bahannya kan mudah kita dapat, kan? Yang tak kalah penting, Bu, ini alami. Sementara daun kelor saja bisa kita konsumsi kan. Nah, ibu-ibu kesini juga punya, Bu, apa itu olahan mereka peyek daun kelor. Jadi luar biasa. Sedangkan daunnya saja bisa kita konsumsi, apalagi buahnya ya kan. Untuk kami seperti itu lebih ramah lingkungan, Bu. Nah, ini mumpung ada Bang Leo, kita tanya ya, kenapa sampai Pertamina buat Vilagam di sini, Bang?
Nah, jadi sebenarnya Bu, kita kan memiliki aset juga di sini. Kita punya water intake. Jadi water intake ini merupakan aset kita untuk mendukung kegiatan pengolahan air juga. Nanti airnya bakal diolah di water treatment plant. Nah, jadi karena kita punya aset di sini, terus kita menemukan adanya permasalahan sulitnya akses air bersih. Nah, dari Pertamina melakukan kegiatan sharing core kompetensi. Jadi perwira Pertamina yang ada di fungsi water treatment plant itu memberikan pelatihan kepada masyarakat Dusun Beringin untuk bisa mengelola air bersih, dan syukur sekarang masyarakat sudah bisa secara mandiri untuk memproduksi air bersih. Nah, kemudian selain memproduksi air bersih, kelompok juga sudah bisa mengelola airnya tidak hanya menjadi air bersih tapi menjadi air layak minum. Udah bisa langsung diminum. Reverse osmosis. Oke. Jadi masyarakat di sini merasakan ya keberadaan perusahaan Pertamina ini di tengah-tengah masyarakat nih. Sudah bisa mengkonsumsi air yang jernih seperti itu ya. Dari pertama air yang butek seperti ini, bahkan sudah terkontaminasi dengan zat yang kurang sehat ya Bang ya. Ini airnya langsung dari sungai? Dari Sungai Dayang. Sungai Dayang. Sungainya ada di sebelah sana. Di sebelah sana itu ya. Tuh kita lihat ada pipa-pipanya itu dari situ. Nah, kita dibawa Bang Leo untuk melihat Sungai Dayang. Sungai Dayang ini dia, Sungai Dayang itu. Dari sinilah ya masyarakat mengambil air minum, mencuci, MCK lah ya dari sini. Oh, berapa panjang sungainya nih? Kalau sungainya Tapi besar ya sungainya Bang Leo. Ini adalah Bang Leonardo. Sebagai apa Bang di Pertamina? sebagai Community Development Officer. Oke, kita nanti akan menuju beberapa lokasi binaan Pertamina ya Bang Leo ya. Ini kita ke sini dulu. Ini dia Sungai Dayang. Saya mendengar Sungai Dayang ini kok seperti ada cerita ya di Sungai Dayang ini. Mungkin penduduk setempat tahu ya. Mungkin ada sejarahnya ya. Kenapa namanya sampai Sungai Dayang? Apakah banyak dayang-dayang mandi di sini dulu gitu kan? Nah, ini pipa yang dialirkan ke masyarakat. Bang Leo, ini yang dialirkan ke masyarakat ini bayar atau gimana Bang Leo? Kalau yang untuk kita alirkan ke masyarakat ini sebenarnya nggak bayar Bu, ini gratis. Untuk mendukung masyarakat agar lebih mudah mengakses air bersih. Nah, sementara itu untuk mendukung keberlanjutan program, kita kembangkan ada unit usaha reverse osmosis, pengolahan air bersih menjadi air layak minum. Itu menjadi sumber pendapatan anggota kelompok. Oke, nanti kita akan lihat ke sana ya air bersihnya. Airnya mengalir itu kita menyesuaikan terkait pengolahan di RO-nya. Jadi kalau kita sambil ngolah RO, nanti airnya juga bisa ngalir dari sini. Belum hidup Yong? Nah, ini dia, lihat itu airnya jernih. Jernih, dingin. Coba ya rasanya. Nah, pendengar, ini dia airnya, air bersih dari Vilagam. Udah mengalir di rumah-rumah warga. Di depan rumah ini juga sudah ada. Jernih banget. Ini Kak Emma, warga di Dusun Beringin sedang menikmati air bersih dari Vilagam ini. Nanti kita akan tanya-tanya sama Kak Emma ya. Macam mana rasanya sudah ada air bersih sekarang nih? Alhamdulillah, dengan adanya air bersih yang dibantu sama Pertamina, kami sangat berterima kasih. Sebab apa? Gara-gara ada air ini kami sangat-sangat bersyukur. Kami dapat terbantulah. Lagi mencuci, minum, sampailah untuk keperluan rumah tangga. Kalau dulu macam mana Kak? Sebelum ada air bersih ini? Sebelum ada air bersih ini kami ngambil air Sungai Dayang ni. Di Sungai Dayang ni air ni kan air merah tu yang kami ambil untuk menyuci. Bahkan kami sempat juga dulu untuk minum gitu kan. Kerana air tu jernih kan. Sekarang kami tak sanggup lagi kerana dah ada ni air lagi Pertamina. Dulu kami kalau menyuci air tu merah kan. Jadi kalau nak nyuci tu gilas lagi dengan air putih. Kalau dulu kan tidak ada air ni, kami terpaksa lah ngambil air di sumur. Kalau tidak ada air hujan, kami terpaksa lah ambil air sumur. Air bigi lah gitu. Itu pun kami ngangkut pakai tangan. Dengan adanya air ni, sangat terbantulah untuk saat ini. Waktu kami pun tidak ada yang boleh hal-hal kami dulu. Kalau kami dulu kan ibu-ibu ya suka nongkrong-nongkrong, tak ada faedah. Sekarang kami alhamdulillah dengan ada ini
ya kami bisa ada olahan lagi. Pertamina kami diajarkan untuk MKM buat peyek kelor. Ini biji kelornya untuk olahan air, kami ambil daunnya untuk olahan peyek. Jadi peyek kelor kami buat. Kalau dulu-dulu tuh kayak mana? Minum macam mana? Kalau kami dulu minum sebelum aduk, dulu kan wadah-wadah tampung air hujan itu kan sikit. Jadi kami pernah juga minum air sungai itu, sungai Gambut Merah ni. Kami pernah minum, masakkan dulu, tapi rasanya tak sedap. Macam, ya namanya air merah kan dimasak lain rasanya. Mendingan dulu kebanyakan ada yang minum air mentah gitu aja, lebih sedap gitu. Tapi dengan ada ini, alhamdulillah. Ini udah sekalian ada air bersih untuk siap untuk diminum ya. Nah, ini juga salah satu usaha yang saat ini dibantu oleh Pertamina ya, sehingga perekonomian masyarakat juga terbantu di sini. Dan saya sudah bersama dengan Pak manajernya. Halo, selamat siang Pak Kun. Selamat siang Mbak Sri. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, kita ingin tahu nih Pak, Pertamina RU2 Sungai Paning ini apa saja sih Pak kontribusinya? Juga perhatian terhadap lingkungan sekitarnya ya Pak ya. Seperti di Paning ini kan mayoritas tanahnya itu gambut. Apa saja nih Pak perhatian Pertamina terhadap lingkungan sekitar? Ya, kami menyebutkan bahwa gambut itu is never ending ya. Artinya bahwa alhamdulillah RU2 Sungai Paning itu diberkahi berada di lingkungan gambut. Jadi kami banyak melakukan inovasi untuk masyarakat yang dimulai sejak tahun 2018 dan ini sudah sejak 2018 hingga sekarang kami sudah mendapat 6 kali proper emas. Wow. Nah, jadi program-program inovasi yang kami lakukan itu meliputi kegiatan inovasi yang dilakukan di pesisir, kemudian di daratan, bahkan di daerah aliran sungai. Untuk usaha air ini dijual kemana aja Bang? Alhamdulillah Bu, sejak berdirinya Vilagam terutama depot karena dibantu oleh Pertamina sehingga masyarakat ya kami merasa ekonomi kami bisa terbantu dan insya Allah kami pun sudah memproduksi air galon atau menjual air galon ke desa tetangga termasuk desa kami sendiri, Desa Lubuk Muda, dengan harga bervariasi. Kalau untuk masyarakat dusun kami Beringin cukup membayar 6.000, tetapi kalau masyarakat datang sendiri membeli ke depot cuma harga 5.000. Nah, kalau untuk desa Tanjung Belit dan Desa Lubuk Muda kami jual dengan harga Rp7.000 per galon. Satu hari habis berapa? Alhamdulillah sekitar 100 Bu per harinya, 100 galon. Ini untuk mesin-mesinnya beli sendiri atau kayak mana Bang? Kalau bantuan ini awalnya dari Pertamina semuanya Bu. Tapi alhamdulillah dengan penghasilan yang kami peroleh sampai saat ini, maka seperti tutup galon, segel, saringan, dan segala sesuatunya yang rusak, insya Allah kami sudah mandiri ya? Tidak minta ke Pertamina lagi? Minta ke Pertamina lagi, alhamdulillah memang tuh, sehingga kami bisa beli motor untuk transport kami untuk lansir air galon. Alhamdulillah Bu. Ini yang mengelola siapa? Kami kelompok Bu. Kelompok apa? Kelompok Tirta Muda. Nama kelompoknya Tirta Muda. Anggota. Kalau koperasi Tirta Muda Beringin. Nah, di sebelah Vilagam ini di sini juga ada bioflok ini untuk budidaya ikan nila dan juga ikan lele. Ini airnya dari mana Bang Ari? Dari Vilagam juga Bu. Dari Vilagam. Nah, di depot kan setelah dilakukan pengolahan tidak semua air di dalam 1.000 liter air tidak semua bisa dikonsumsi. 40 dikonsumsi, 60 nanti nggak bisa dikonsumsi, tetapi masih bisa untuk MCK, mandi, untuk mencuci. Nah, air tersebut juga kami alirkan untuk fasilitas umum seperti tempat duduk dan untuk kolam budidaya ikan menggunakan air sisa dari RO, menggunakan kolam bioflok. Ada berapa kolam bioflok nih? Kolam bioflok sekitar 7 kolam. Panennya setiap kapan aja? Nah, mengapa kami lebih memilih kolam bioflok daripada kolam tanah? Menurut kami perawatannya lebih mudah Bu. Nah, kenapa mungkin kami memilih ikan nila? Karena
Nanti kalau dibilang ahli sombong pula Bu ya. Kami juga kemarin kan sebelum ini kolam bioflok ini kami buat, kami juga sudah ada melakukan pelatihan di desa Pangkalan Jambi, mangrove Pangkalan Jambi. Mereka juga membudidayakan ikan nila. Nah, jika menggunakan kolam tanah atau kolam batu bisa mencapai 5 sampai 6 bulan baru Panen. proses panen. Nah, kalau menggunakan kolam bioflok dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan insya Allah kami sudah bisa panen. Jadilah manfaat lain dari Vilagam ya. Airnya dialirkan ke sini. Ada 7 kolam lumayan. Ini sekali panen 1 kolam bisa berapa banyak? Tergantung Bu, kadang yang jelas kalau untuk 7 sampai 80 insya Allah dapat Bu. Kilo. Tergantung besar kolam kilogram 70 sampai 80 kilogram. Jadi selain jual air bersih, juga Vilagam ini menghasilkan ikan yang diternak di sini. Jadi kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi nih ya lahan-lahan sekitar yang bisa dimanfaatkan. Ini kalau airnya bisa buat berapa bioflok nih Pak Leo? Kalau untuk airnya sebenarnya kita menyesuaikan berapa kolam bioflok yang akan kita budidaya. Kalau untuk produksi airnya sebenarnya mencukupi. Ini kan kita udah ada 7 dan airnya masih mencukupi karena kan dengan metode bioflok ini kita sebenarnya nggak perlu melakukan penggantian air. Jadi kita isi pertama kali langsung kita lakukan proses aerasinya untuk mendukung kegiatan biofloknya. Terus nanti kita berikan pakan, itu nanti yang secara terus-menerus kita lakukan sampai ikannya bisa kita panen. Kedepannya kita bakal menggandeng stakeholder lain termasuk yang ahli di bidang perikanan untuk mengadakan pelatihan pembenihan dan juga pelatihan pembuatan pakan. Jadi kedepannya kelompok bisa secara mandiri untuk memproduksi pakan sehingga bisa menekan pengeluaran untuk pakannya dan juga bisa melakukan pembenihan sehingga yang dijual tidak hanya ikannya langsung yang sudah dibesarkan tapi juga benihnya bisa kita pasarkan untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bukit Batu.